Salam rahayu, salam cerdas, salam semuanya, salam seduluran dari Kang Tro. Tetap semangat, kita saling berbagi motivasi, edukasi, perjalanan hidup dan juga perjalanan spiritual. Di luar banyak kita sering melihat pengobatan-pengobatan, sekali tepuk sembuh, sekali tepuk orang sehat, orang bisa kesurupan sendiri, seperti dalam dirinya ada jin, ada setan. Nah, di sini kita akan kaji, kita akan pelajari bagaimana itu bisa terjadi. Masih dengan Kang Tro. Jangan lupa dibantu like, subscribe, dan share-nya untuk membantu perkembangan channel ini ke depannya. Orang-orang yang menggunakan pengobatan dengan tepuk bisa sembuh, itu kuncinya ada pada kekuatan pikiran ataupun sugestinya. Makanya di saat orang satu sakit kepala semua, atau sakit lambung semua, atau sakit pusing semua, itu disuruh melakukan gerakan yang serentak. Contoh, tangan di atas semua. Contoh, tangan di atas semua. Berdoa sama-sama semua. Gerakan 3 kali bersamaan. Itu sebenarnya adalah awal agar kita bisa menguasai orang lain. Jadi yang memerintah ini agar bisa menyamakan frekuensi dari banyak orang ini. Makanya menyembuhkan 10 orang langsung bisa, membuat kesurupan 10 orang lain bisa. Karena apa? Frekuensinya sama. Di saat satu orang kita bikin kesurupan, ini yang 9 ini bisa menyamakan frekuensinya karena melihat orang ini tadi. Nah, karena melihat orang ini tadi, makanya bisa menyamakan frekuensinya. Jadi situ sebenarnya bukan kesaktian, tetapi keahlian dari permainan sugesti ataupun rasa kekuatan pikirannya. Jadi teman-teman jangan heran, sebenarnya tidak ada. Seperti halnya orang berobat, terus dia teriak-teriak sendiri, dia kayak orang kesurupan, akhirnya ditanyai, itu kan sebenarnya awalnya dari sugesti pikirannya sendiri, dari rasanya yang gak karu-karuan ini dinaikkan, akhirnya menjadi sugesti pikirannya sendiri. Jadi seperti itu sebenarnya. Bukan kok itu jinnya masuk lalu menyurupi orang itu, enggak. Kesurupan dalam diri manusia itu karena amarahnya itu naik. Di saat amarah naik dan ditahan, di situ orang akan kesurupan. Jin dan setan itu bertempat dalam diri kita sendiri. Apabila sampean pengen kesurupan, yo naikkan amarah sampean, emosi sampean. Makanya untuk membuat kesurupan orang, naikkan amarahnya, sugesti pikirannya, rasanya, dia akan kesurupan dengan sendirinya. Makanya contoh-contoh ilmu kayak pembersihan diri, orang kayak nangis semua, itu kan berawal dari rasanya dan tersugesti dirinya sendiri sehingga dia menangis dengan sendirinya, teriak-teriak dengan sendirinya. Bukan jinnya yang, bukan, tapi dia tersugesti oleh dirinya sendiri. Sama, orang sakit perut 10 orang itu disuruh gerak yang sama, tangan ke atas, ke samping, tangan gini semuanya. Untuk orang yang sakit perut semuanya rasakan sakit sampean. Sekarang perut sampean enak gitu. Nanti enak semua. Kalau enggak itu tepuk sembuh gitu, sembuh semua. Itu kita samakan frekuensinya sebenarnya. Ini ilmu sugesti. Kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran. Itu ilmu sugesti, bukan kesaktian. Itu sebenarnya masuknya di gendam. Ilmu gendam. Banyak orang bisa menguasai ilmu-ilmu tersebut. Bukan hanya orang-orang tertentu. Semua orang bisa menguasai asal mau belajar.
Harus belajar dari mensugesti orang dulu, sering-sering mensugesti orang dulu, sering-sering melempar pertanyaan ke orang dulu untuk belajar hipnotis. Di saat orang sudah bisa menguasai dengan hipnotisnya, dia nanti bisa mengembangkan kekuatan sugestinya dengan gendam. Karena kalau hipnotis itu mau sama mau, dipakai untuk penyembuhan, makanya hipnoterapi itu ada. Sebenarnya kayak mengeluarkan jin terus menyembuhkan bersama-sama itu bisa masuknya hipnoterapi. Cuma di saat dipaksakan sembuh dengan tepuk atau apa itu jadinya gendam. Mau ndak mau sembuh. Kadang kebanyakan dari rumah nanti dia sakit lagi. Karena sugestinya hanya sebatas di situ. Kekuatan sugestinya hanya sebatas di situ. Lupa untuk dikunci agar tidak kembali lagi. Tapi kalau ndak dikunci hanya sebatas sugesti saja, di situ dia nanti sembuh. Pulang, balik lagi sakitnya. Sama lagi, kembali semula lagi, sakit lagi. Jadi jangan heran kalau jenengan lihat orang bisa masukkan jin ke tubuh orang. Orang bisa menyembuhkan orang dengan ditepuk saja. Orang bisa nyuwuk orang dengan air gini itu. Kuncinya ada di sugesti, kekuatan sugesti. Dan branding pada diri jenengan itu berpengaruh untuk sugesti jenengan. Nama besar, nama jeneng terkenal, enggak, ini juga berpengaruh. Karena di saat sampai diakui menjadi orang pinter, menjadi dukun atau menjadi spiritual atau paranormal, di situ rasa keyakinan orang kepada jenengan itu sudah tumbuh. Nah, di saat orang itu datang, sugesti atau kekuatan sangat luar biasa. Jadi tinggal memanfaatkan keyakinan atau kepercayaan dari orang yang datang itu sendiri. Makanya semakin banyak yang datang tanpa promosi loh. Kalau promosi itu nanti sampai masih kurang sugestinya. Tapi di saat banyak orang datang, semakin datang, justru semakin kuat. Sugestinya semakin kuat keyakinannya. Makanya untuk menjadi seorang spiritual itu yang susah brandingnya. Branding dirinya. Agar dipercaya orang. Agar orang yang datang itu sudah yakin dengan diri panjenengan. Nah, kalau kita ingah-ingih, ragu-ragu menjadi spiritual, ya jangan jadi spiritual. Jangan jadi spiritual. Maka tidak ada pernah sukses. Banyak yang paham tekniknya, tapi pendalamannya ini susah. Pendalamannya susah. Sama, banyak orang belajar meditasi, tahu semua teori meditasi itu tahu. Tapi untuk meditasi yang benar, jarang. Karena apa? Ya dia hanya tahu, tidak mau mendalami. Apa sebenarnya meditasi, untuk apa? Banyakan ya cuma cakra kundalini yang diuber-uber di situ aja, yang diupek-upek juga di situ aja. Dia tidak mau mendalami dirinya sendiri. Itu sangat penting. Menguasai diri sendiri, mengenali diri sendiri itu sangat penting. Itu bisa efeknya. Nanti apapun yang kita ucapkan itu bisa menjadi sugesti yang luar biasa untuk orang lain. Makanya apa yang kita ucapkan dipercaya orang. Orang mudah percaya dengan kita. Orang merasa enak dengan kita. Karena branding diri kita sendiri. Karena pengolahan dalam diri kita sendiri. Nah itu yang jarang dilakukan banyak orang. Orang-orang itu sering hanya belajar tapi yang penting dia bisa, tapi tidak mau mendalami yang sangat dalam keilmuan tersebut. Sehingga dia harus menuruti pembimbingnya. Sesuatu yang dia lakukan harus sama dengan pembimbingnya. Sebenarnya tidak. Sampai harus punya banner sendiri, harus punya ciri khas sendiri. Sampai hanya mengambil ilmunya. Untuk penyampaiannya, ya lakukan sendiri-sendiri sesuai dengan kreativitasnya dengan sendiri-sendiri. Jadi jangan heran kalau ada orang tepuk sembuh, diginikan saja sembuh. Buat orang kesurupan, ditanya dari mana asalnya ini. Sumbernya ada di sugesti dan kekuatan pikiran. Kuncinya. Makanya belajarlah, melatih diri.
Pertama, mensugesti diri sendiri. Mensugesti diri sendiri. Untuk apa? Untuk diri sampean sendiri, kesuksesan sampean sendiri. Apa yang ingin sampean tuju dalam hidup sampean sendiri. Itu untuk pembelajaran. Makanya meditasi itu sebenarnya bisa untuk mensugesti diri sendiri, hipnoterapi diri sendiri, penyembuhan diri sendiri. Sampean pengen meditasi menyembuhkan diri sendiri, tapi sampean tidak paham ilmu hipnoterapi ataupun ilmu sugesti, sampean nanti tidak sembuh-sembuh. Itu pakai itu, menghipnoterapi diri sendiri, menghipnotis diri sendiri dengan sugesti-sugesti yang ada dalam diri panjenengan sendiri, ke diri jenengan sendiri. Yaitu sebenarnya kuncinya ada di sugesti. Nah, dari kesadaran diri kita bisa menelaah, bisa mengkaji hal-hal seperti ini. Tidak asal melakukan, tetapi dipikirkan, dijalani, baru dirasakan. Itu dari Kang Tro. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semua. Jangan mudah heran. Ojo gumunan. Pikirkan, pahami, jalankan, rasakan. Salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.